Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aklis Zakira Logeswara, NIM K8419005 dari Pendidikan Sosiologi Antropologi UNS. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sebuah simulasi model pembelajaran untuk memenuhi tugas strategi belajar mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Untuk sebelum memulai pertemuan kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Mari kita mulai absensi terlebih dahulu. Mas Budi Prasetyo. Hadir, Pak. Mas Fikri Haikal Amin. Hadir, Pak. Mbak Renata Denti Rahma Cahyati. Hadir, Pak. Mas Firman, apakah hadir? Hadir, Pak. Sama Mas Ocha Augusta. Oke, Pak. Hadir. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konflik, kekerasan, dan perdamaian. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, apakah ada dari rekan-rekan sekalian yang mengetahui apa itu konflik, kekerasan, dan perdamaian? Boleh kalau mau mengutarakan pendapat terlebih dahulu, monggo dipersilakan. Ada tidak? Konflik itu perseteruan, Pak. Ya, Mas Firman, kurang lebih seperti itu, benar. Apakah screen saya masih berjalan? Masih, Pak. Masih, Pak. Lancar. Ya. Nih, untuk yang pertama mari kita mulai ya. Pengaruh diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial. Terdapat dua pengaruh, yaitu positif dan negatif. Pengaruh positif dari diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial adalah integrasi. Lalu pengaruh negatifnya adalah disintegrasi. Diferensiasi sosial dapat menimbulkan tiga hal. Yang pertama yaitu primordialisme, etnosentrisme, dan politik aliran. Mari kita mulai dari primordialisme terlebih dahulu. Primordialisme adalah paham yang mana menunjukkan sikap berpegang teguh pada hal yang melekat pada diri individu seperti suku, bangsa, dan agama. Lalu selanjutnya etnosentrisme. Primordialisme yang tadi, yang pelekatan antara suku, ras, dan bangsa tadi, jika berlebihan akan memunculkan yang namanya etnosentrisme atau fanatisme terhadap suku bangsa. Dalam pengertian lebih singkatnya adalah etnosentrisme adalah suatu sikap menilai kebudayaan masyarakat lain dengan menggunakan ukuran kebudayaan masyarakatnya sendiri. Jadi dia merasa kebudayaannya itu akan lebih tinggi dari kebudayaan lainnya. Lalu yang ketiga ada politik aliran atau sektarian. Sebuah kelompok atau organisasi tertentu dikelilingi sejumlah organisasi massa, baik formal maupun non-formal. Tali pengikat organisasi ini adalah ideologi atau aliran. Semisal dapat kita lihat di dalam organisasi atau sebuah partai PKB, yang mana dikelilingi oleh orang-orang atau individu-individu yang memiliki latar belakang Islam NU. Apakah sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Ya, Mas Firman, monggo. Tidak, Pak. Tidak ada, Pak. Oke, ya sudah. Selanjutnya kita akan berlanjut ke materi konflik, kekerasan, dan perdamaian. Yang pertama kita akan bahas konflik. Konflik adalah proses sosial di mana terdapat dua orang atau lebih kelompok di mana terjadi pertikaian atau pertentangan di dalamnya.
Lalu selanjutnya adalah kekerasan. Perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Ini pengertian menurut KBBI. Lalu kekerasan secara umum terjadi saat individu atau kelompok yang berinteraksi mengabaikan norma dan nilai-nilai sosial yang dalam mencapai tujuannya masing-masing. Kenapa demikian? Karena saat individu atau sebuah kelompok mengabaikan norma dan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat, pasti banyak hal yang menyeleweng dari yang bagaimana semestinya. Nah, kekerasan ini biasanya timbul karena adanya konflik terlebih dahulu. Lalu, konflik ini tidak bisa diselesaikan secara damai. Nah, karena tidak bisa diselesaikan secara damai, biasanya akan timbul yang namanya kekerasan. Lalu yang terakhir adalah perdamaian. Nah, secara garis besar, akibat yang ditimbulkan dari konflik sosial antara lain ada 4. Yang pertama adalah bertambahnya solidaritas atau goyahnya suatu kelompok. Yang kedua, perubahan kepribadian seseorang. Yang ketiga, hancurnya harta benda atau korban jiwa. Yang keempat, akomodasi, dominasi, dan takluknya salah satu pihak. Adanya perdamaian biasanya didasari oleh kondisi tidak menyenangkan yang disebabkan oleh salah satu pihak. Semisal ada pihak yang berkonflik, lalu terjadi kekerasan di dalamnya. Pasti akan salah satu pihak ada yang merasakan, ada yang namanya kalah atau ada yang namanya menang. Lalu pihak yang tidak yang merasa dirugikan tadi atau yang mungkin yang dapat kita katakan kalah akan mencari jalan keluar bagaimana agar konflik ini tidak berlanjut karena mereka sudah merasakan kerugian. Nah, momen ini nanti akan timbul yang namanya perdamaian. Istilah damai bisa diartikan sebagai ketentraman, harmoni, atau ketenangan. Maka dari itu, biasanya, tapi banyak orang-orang yang salah mengartikan bahwa adanya perdamaian harus timbul konflik terlebih dahulu. Sebetulnya tidak. Karena perdamaian itu bisa saja tercipta tanpa perlu ditumpangi oleh konflik dan kekerasan terlebih dahulu. Tapi juga di sisi lain kita bisa merasakan perdamaian karena sebenarnya ada konflik-konflik yang mana dapat diselesaikan secara baik-baik, tidak perlu menggunakan kekerasan dengan perjanjian atau dengan dapat kita katakan dapat jalur hukum, nanti dapat mencapai titik yang namanya perdamaian. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan, rekan-rekan sekalian? Yo, Mas Firman. Ya, Pak. Belum ada, Pak. Oh, buatan ini. Mas Budi? Ada yang ingin ditanyakan, Mas Budi? Izin bertanya, Pak, ya. Oke. Kondisi yang tidak menyenangkan itu yang bagaimana, Pak? Oh, tadi sebenarnya sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi kondisi yang tidak menyenangkan yang dimaksud di sini, semisal ada dua belah kubu yang berkonflik. Lalu di dalam penyelesaian konflik tersebut menggunakan yang namanya kekerasan. Nanti di salah satu pihak pasti ada yang merasakan kekalahan atau kerugian. Nah, itu adalah yang disebut pihak yang tidak menyenangkan itu tadi, mengalami kondisi yang tidak menyenangkan itu tadi. Seperti itu, Mas Budi. Oh iya, baik Pak. Terima kasih, Pak. Nah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, selanjutnya silahkan rekan-rekan sekalian untuk melakukan scan pada barcode ini, lalu scan barcode ini akan membuka halaman yang berisikan video dan soal yang harus kalian kerjakan. Sebelumnya, saya akan bagi kelas ini menjadi 2 kelompok. Yang pertama tadi saya sudah menyiapkan, yaitu Mas Firman, Mas Fikri, dan Mbak Renata. Yang kedua yaitu Mas Budi dan Mas Ocha saja, karena siswanya hanya orang 5 saja. Ya, selanjutnya, mohon salah satu dari rekan-rekan sekalian untuk membacakan soal yang sudah saya
cantumkan di Google Form tadi, lalu setelahnya nanti dari masing-masing kelompok memberikan pendapat kalian mengenai memberikan presentasi dari jawaban yang sudah kalian dapatkan. Monggo yang mau membantu saya, yuk Mas Budi atau Mas Firman. Mas Budi, monggo. Yaudah Mas Budi aja ya, Mas Izin Budi masuk, aja ya. Pak. Iya, Saya iya. sama bukan saya tadi kan kelompokan sama itu Pak Gusta. Ya, dari Ya. diskusi kami itu didapati bahwa Bentar Mas. Tolong dibacakan soalnya dulu. untuk pertanyaannya, apakah konflik di atas dapat merujuk pada sebuah perdamaian? Berikan pendapat kalian. Lalu ada di dalam video di atas itu termasuk ke dalam jenis konflik atau kekerasan yang bagaimana? Berikan alasannya. Nah, dari diskusi saya dan Gusta itu didapati bahwa video tersebut itu termasuk dalam jenis konflik dan kekerasan yang mana terjadi secara spesifik terjadinya perang antara Israel dan Palestina. Ya. Karena mengapa masuk konflik dan kekerasan itu? Sebab ya itu tadi Pak, itu kan videonya terkait tentang peristiwa perang Israel dan Palestina. Jadi sudah semestinya masuk dalam kategori konflik kekerasan. Sebaiknya segera dicarikan alternatif tindakan untuk menciptakan perdamaian gitu Pak. Terima kasih. Okay. Pendapat kelompok kami itu video tersebut itu tentunya bisa merujuk pada sebuah kondisi perdamaian apabila selaku pihak ketiga bisa didapatkan selaku pihak ketiga ini bisa dari PBB selaku badan dunia yang mengurusi terkait dengan perdamaian. Nah, fungsi PBB itu sendiri itu nanti bisa menjadi pihak mediator untuk menengahi apa yang harus dilakukan kedua pihak negara tersebut agar mau berdamai. Atau setidaknya bisa terjadi gencatan senjata agar tidak memakan korban lagi seperti yang terjadi di Korea Utara dan Korea Selatan. Seperti itu, Pak. Ya, ada tanggapan yang dari kelompok selanjutnya. Monggo, tanggapan kelompok selanjutnya. Baik, Pak. Apakah saya boleh Pak menjawab? Ya, silakan Mas Firman. Ya, untuk soal nomor 1 tadi, video di atas itu termasuk kategori konflik kekerasan atau konflik. Nah, menurut saya itu dalam video Israel dengan Palestina itu termasuk dalam konflik dan kekerasan, Pak, karena itu kan sebuah fenomena di mana terdapat pertikaian antar dua negara yang saling untuk berusaha untuk menyingkirkan atau istilahnya mencapai tujuan tertentu dengan cara kekerasan. Selain ada kekerasan, di situ juga terdapat perusakan fasilitas-fasilitas dan sarana prasarana yang dimiliki oleh suatu negara. Jadi video tersebut itu dapat dikatakan sebagai kategori fenomena konflik dan kekerasan. Kemudian untuk terkait apakah konflik seperti itu dapat merujuk ke dalam sebuah perdamaian, menurut saya bisa, Pak, karena siapa tahu suatu saat itu kedua pihak itu saling membuat perjanjian untuk membangun sebuah perdamaian atau menciptakan suatu kerjasama yang nantinya itu dapat menghentikan konflik tersebut, Pak. Seperti itu, Pak. Ya. Baik. Betul yang dikatakan sama Mas Firman dan juga Mas Budi tadi bahwa video tersebut berisikan tentang konflik dan kekerasan yang terjadi di Israel dan Palestina.